Ini rongganya masih cukup dalam. Bismillah. Oke, ini masih dalam lagi nih kayaknya ya. Oke. Oh, itu juga ada apa kelasa itu ya, apa tikar. Kayaknya tempat orang melakukan meditasi di situ. Itu ya. Tapi karena lorongnya ini sempit, jadi kita sudahi sampai di sini. Wah, ini rongga cukup dalam. Oke, bismillah. Kita kembali lagi. Setelah kita mengeksplor Goa Istana, kali ini kita akan melanjutkan untuk mengeksplor Goa Mayangkoro. Untuk bisa melalui atau sampai ke Goa Mayangkoro, kita melalui jalan setapak yang berada sebelum menaiki anak tangga Goa Mayangkoro. Dari lokasi Goa Istana menuju ke Goa Mayangkoro ini kurang lebih sekitar 20 menitan saja. Dan jalannya setapak, cukup rimbun. Nah, terutama pepohonan bambu. Dan juga kalau ke sini diusahakan memakai alas kaki atau sandal yang safety ya, yang sekiranya tidak licin. Karena ini teksturnya jalan tanah basah. Di Alas Purwo ini banyak juga monyet-monyet yang mana bisa seringkali mengganggu kita, terutama mencuri barang-barang kita. Bahkan pakaian, tas itu juga bisa dibawa oleh mereka. Sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap monyet-monyet yang ada di sini. Terutama kalau ada makanan ya, itu biasanya gesit mereka itu. Oke, nantinya kalau kita menemukan percabangan, ini kita ambil yang kanan ya. Ini kalau ke kiri, ini ke Goa Padepokan. Jadi setelah dari Goa Istana, kalau menemukan percabangan, kita ambil yang arah kanan. Wah, ini untuk jalannya ini sangat sempit ya. Kita perlu merunduk ini. Susah ya ini jalurnya cukup susah ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah ini kita akan melalui satu sungai ya. Kita akan menyeberangi satu sungai. Tapi sungainya biasanya kering ini. Jalannya cukup licin, kita perlu hati-hati.
Nah, setelah melalui satu sungai ini, nantinya di atas sana itu sudah goa, area Goa Mayangkoro ya. Jadi kita cukup melalui satu sungai ini pelan-pelan karena cukup licin. Bismillah. Oke, ini kita sudah sampai di area Goa Mayangkoro. Nah ini Goa Mayangkoro ini kita naik melalui tangga ini. Nanti goanya di atas sana. Ya, di dalam sana nanti goanya. Oke, setelah menaiki anak tangga, kita memasuki lorong yang cukup kecil ini. Bismillah. Oke. Wah, luar biasa. Mantap. Oke, ini kita berada di area dalam Goa Mayangkoro. Untuk di tempat ini areanya cukup luas juga, tapi tidak seluas di Goa Istana ya. Oke, ini merupakan penampakan di dalam Goa Mayangkoro. Jadi di sini juga ada 2 payung dan juga beberapa tumpukan batu. Nah, di sini ada beberapa lorong ya, lorong goa. Tapi untuk jalannya di sana cukup sempit, jadi kita tidak bisa masuk lebih dalam. Cuman kita explore yang sebelah sini dulu. Bismillah. Oke. Kalau di sini batuannya batuan kapur, ini berjamur ini ya. Ini berjamur dan di sini banyak yang melakukan coret-coret. Ini wah, ini termasuk pengrusakan. Oke, kalau di atas sendiri di tempat ini tidak banyak kelelawar ya, tapi tadi ada 1-2 saja. 1-2 kelelawar.
Di sini goanya sangat indah sekali, sangat bagus, luar biasa. Kita tadi istirahat di sini, makan-makan dan masak di sini. Kalau hujan di sini juga aman, insya Allah. Oke, kalau di sini tidak ada lorong lagi ya. Ini sudah buntu seperti ini. Oke, kita akan coba masuk ke sebelah kanan ini. Bismillah. Nah, kalau di sini banyak sekali rongga-rongga. Sebenarnya goa ini terbentuk secara alami ya, secara alami. Mungkin akibat alamnya dulu, mungkin sudah terbentuk ratusan tahun ataupun jutaan tahun. Di sini juga ada air yang netes-netes, ini berasal dari batuan ini, batuan kapur ini, ya. Jadi ini jatuh ke bawah sini. Oke. Setelah itu di sini masih bisa masuk lagi ya, masih bisa masuk lagi. Bismillah, kita perlu hati-hati. Nah, ini rongganya masih cukup dalam. Bismillah. Oke, ini masih dalam lagi nih kayaknya ya. Wah, ini ada yang menarik. Ini di sini juga ada air. Ini ada air yang apa keluar ini ya. Nah, ini ada air yang keluar. Biasanya netes juga ini nantinya. Jadi memang batuan-batuan kapur kalau ada air yang netes atau jatuh dari atas itu sudah wajar ya, umum. Dimanapun batuan kapur biasanya ada seperti itu. Oke. Oh, itu juga ada apa kelasa itu ya, apa tikar. Kayaknya tempat orang melakukan meditasi di situ. Itu ya. Tapi karena lorongnya ini sempit, jadi kita sudahi sampai di sini. Wah, ini rongga cukup dalam. Oke, bismillah. Kita kembali lagi. Jadi di gua ini disebut dengan Goa Mayangkara. Itu diidentikan dengan sosok kera putih. Ya, memang tadi di sini kalau saya amati ya dari sisi spiritual, memang ada sosok kera putih yang menaungi atau menjaga tempat ini. Seperti itu. Nanti kita akan coba lakukan mediumisasi untuk mengungkap tempat ini mungkin tempat apa ya. Bismillah. Nah, kalau di pewayangan, resi atau sosok Mayangkara ini sebenarnya diidentikan dengan Hanoman ya, dengan Dewa Hanoman, Dewa Kera Putih itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, alhamdulillah mungkin ini akhir kami mengeksplor di Goa Mayangkara ini. Dan nantinya kami akan mencoba untuk melakukan mediumisasi untuk menggali misteri kegaiban yang ada di Goa Mayangkara ini. Apa benar masih ada kaitannya dengan sosok kera putih yang juga dijuluki Hanoman? Karena Mayangkara sendiri dalam kepercayaan orang Jawa merupakan gelar dari sosok Hanoman. Kurang lebih seperti itu. Setelah ini kami akan mengeksplor satu goa lagi, yakni Goa Raja Wali. Oleh sebab itu ikuti terus kami, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya dimanapun kami akan eksplor. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.